Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, ya pokoknya selamat berbahagia untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan keselamatan dimanapun kita berada. Tidak terasa ini sudah pertemuan keempat, artinya sudah 1 bulan kita mengkaji tentang mata kuliah pembelajaran mikro. Terasa ya, dan sebentar lagi akan UTS ya. Beberapa minggu lagi kita akan menghadapi UTS. Nah, mohon maaf saya tidak bisa menepati apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa saya akan melakukan video conference lagi karena saya berpikir bahwa banyak teman kita yang saat ini sedang dilanda musibah, yaitu musibah banjir dan tanah longsor ya, karena saya mendengar kabar ada beberapa rekan kita yang memang tidak bisa untuk mengakses internet ya, karena terkendala dengan musibah-musibah tersebut. Kita doakan semoga mereka diberikan keselamatan dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Baik, sebelum memulai pertemuan kita pada kali ini, mari kita awali dulu kata ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah pertemuan keempat, namun menjadi pertemuan pertama yang akan mengkaji tentang keterampilan dasar mengajar. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan terkait dengan apa saja keterampilan dasar itu dan mengapa seorang guru itu harus membutuhkannya. Ya, saya harap kalian masih mengingatnya ya. Nah, baik, yang keterampilan yang pertama itu adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, ini yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Apa itu keterampilan membuka pelajaran? Ya, sudah pasti keterampilan membuka pelajaran itu adalah keterampilan untuk mengawali pembelajaran dan memposisikan siswa untuk siap masuk ke kegiatan inti ya. Jadi keterampilan membuka pelajaran itu mengantarkan kondisi siswa baik secara fisik maupun psikis ya, supaya dia bisa benar-benar siap ketika masuk ke kegiatan inti. Nah, kemarin kan sudah saya singgung bahwa dalam pembelajaran itu ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pembuka, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Nah, sekarang kita bicara tentang kegiatan membuka pelajaran, di mana dalam kegiatan itu kita membutuhkan keterampilan membuka pelajaran ya. Seorang guru harus punya trik supaya siswanya bisa benar-benar terlibat dalam kegiatan yang akan dia lakukan selama mata pelajaran itu berlangsung ya. Terlibat dalam artian tidak ada secara fisik tapi juga secara hati dan otak siswa itu bisa terlibat dalam kegiatan pelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Baik, hal pertama yang akan kita coba pelajari bersama itu adalah tentang alasan ya, alasan kenapa seorang guru itu harus punya keterampilan membuka pelajaran ya. Banyak guru yang kemudian bertanya ya, kenapa butuh keterampilan itu gitu, apa tidak cukup dengan absen seperti itu gitu ya. Nah, kalau cuma sekedar absen mah itu guru-guru yang tidak kuliah juga bisa gitu ya. Nah, karena itu di sini kita akan coba untuk mengubah pola pikir kalian tentang pentingnya keterampilan membuka pelajaran.
Yang pertama adalah mempersiapkan mental peserta didik agar fokus pada kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ini kita mempersiapkan psikologis peserta didik. Peserta didik itu datang ke sekolah, ya. Sebelum mereka sampai ke sekolah, mereka punya pengalaman yang berbeda satu sama lain. Ada yang di rumahnya itu dia seperti anak yang biasa gitu ya, happy gitu ya, keluarganya memang keluarga yang berada gitu ya, dan dia tidak punya tekanan dari manapun. Maka ketika di sekolah dia akan lebih siap. Tapi ada pula peserta didik yang di rumahnya itu diselingi dengan piring terbang gitu ya, piring terbang, gelas terbang gitu ya, sendok terbang gitu ya, seperti UFO ya. Jadi UFO di dalam rumah. Nah, artinya ada juga peserta didik yang memang berlatar belakang dari keluarga yang broken home. Nah, artinya ketika dia di sekolah pasti dia pun juga akan memiliki mental yang berbeda dibandingkan dengan anak yang pertama tadi yang memang latar belakangnya itu berasal dari keluarga yang bahagia gitu. Nah, anak-anak yang berlatar belakang berbeda dengan pengalaman kehidupan yang berbeda pula, itu juga akan mempengaruhi fokus mereka ketika mereka ada di sekolah, ya. Ya pastilah anak yang memang berasal dari keluarga berada dia akan lebih nyaman ketika belajar karena dia tidak perlu memikirkan keluarganya, tidak perlu memikirkan aduh ayah aku gimana ya, ibu aku gimana ya gitu ya. Tapi berbeda dengan anak yang memang latar belakang keluarga yang yang tidak harmonis gitu ya. Tuh, maka dia pasti akan memikirkan banyak hal. Dan ada juga yang banyak sekali anak yang sudah jadi tulang punggung juga kan di keluarganya. Nah, mental-mental ini harus guru persiapkan baik-baik gitu ya, supaya mereka semua bisa fokus. Caranya banyak ya. Tentu saja cara yang utama itu adalah memastikan bahwa ketika mereka belajar ya, maka mereka akan mendapatkan pengalaman-pengalaman belajar yang nantinya akan dapat digunakan mereka ketika nanti sudah tidak lagi di sekolah ya. Artinya di kegiatan pembuka ini guru juga menyampaikan tentang urgensi dari pembelajaran ini bagi kehidupan siswa ya, baik kehidupan saat ini maupun kehidupan di kemudian hari. Nah, ini kan juga erat kaitannya dengan mapel sejarah yang dianggap sebagai mapel yang membosankan gitu ya. Itu kan stigma membosankan itu kan dari dulu sampai sekarang tuh masih nempel, padahal guru sejarah itu makin kesini tuh makin kreatif ya dan inovatif, tapi tidak pernah dipandang. Yang dipandang itu mapelnya dianggap membosankan. Dan sayang sekali calon-calon guru sejarah itu juga memberikan stigma ini gitu ya. Ketika skripsi terutama ya, kalau kalian coba lihat skripsi kakak kelas kalian gitu ya, mereka mau melakukan eksperimen metode media ya, itu pasti diawali dengan stigma bahwa belajar sejarah itu membosankan ya. Artinya stigma itu juga sudah menempel dan mendarah daging gitu ya. Padahal kan itu stigma zaman dulu ya, tahun 90-an saat pembelajaran itu masih CBSA ya. CBSA tahu ya? Catat buku sampai habis gitu ya. Catat buku sampai habis gitu ya. Enggak, cara belajar siswa aktif. Di mana guru tuh ngajar di papan tulis, siswanya tuh nyalin catatan gitu ya. Nah, itu zaman dulu. Zaman sekarang kan enggak. Video tahun 2000-an tuh guru sudah mulai menggunakan pembelajaran yang berbasis pada aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, gembira, dan berbobot gitu ya. Paikem, gebrot gitu, zaman dulu tuh. Istilahnya lucu ya. Nah, itu. Jadi itu yang dimaksud dengan mempersiapkan mental peserta didik. Jadi lebih ke mempersiapkan psikologis. Kemudian yang kedua adalah menciptakan suasana komunikatif antara guru dengan peserta didik. Nah, apa yang maksud dengan suasana komunikatif? Nah, di sini seorang guru
itu membangun ikatan, ya, membangun ikatan dengan peserta didiknya supaya lebih cair pembelajarannya. Ya, jadi jangan lagi ada pandangan bahwa guru sejarah itu guru killer, ya, membosankan gitu ya, pakaiannya pakaian jadul gitu ya, sepatunya sepatu butut gitu. Nah, ya, dan selalu membawa buku banyak gitu ya. Tuh, ya. Nah, itu kan label-label guru sejarah yang seperti itu sampai sekarang tuh masih menempel. Bahkan di film-film ketika ada guru seperti itu tuh dianggap sebagai guru sejarah. Nah, hal ini seharusnya sudah tidak lagi ada ya, mengingat sekarang masyarakat sudah mulai mulai memahami bahwa sejarah itu tidak hanya dipelajari dari buku gitu ya, tapi juga dari banyak sumber belajar yang lain seperti internet ya. Nah, kita balik ke suasana komunikatif ya. Nah, suasana komunikatif ini guru membangun ikatan dengan peserta didik supaya pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan itu menjadi lebih mudah. Ya, caranya ada banyak ya. Caranya misalnya dengan memberikan candaan-candaan ya, atau menanyakan kabar ya, atau misalnya memberikan salam ya, menanyakan kabar, kemudian tersenyum dengan ramah ya, kemudian misalnya memperbaiki tempat duduk peserta didik gitu ya. Itu suasana komunikatif, suasana hal-hal yang sederhana gitu. Kalian Anda menanyakan sudah sarapan atau belum ya, atau sudah mandi atau belum ya. Tuh, itu hal-hal yang sederhana tapi mengandung unsur kalian itu care ke siswa kalian ya. Nah, itulah suasana komunikatif itu kan dibangun dengan cara membangun ikatan ya, ikatan secara personal. Tapi juga jangan terlalu personal ya. Nanti bisa terjadi hal-hal yang diinginkan oleh para lajang gitu ya, antara guru dan peserta didik. Jangan terlalu personal. Ya, intinya tetap mengikuti mengikuti batasan gitu ya, bahwa seorang guru itu ya bertindak sebagai guru ya, yang memang mengayomi dan perhatiannya juga jangan terlalu berlebihan ya. Oke, kemudian menumbuhkan perhatian peserta didik pada materi yang akan dipelajari. Nah, menumbuhkan perhatian ini bisa dilakukan dengan banyak cara juga gitu ya. Kenapa perhatian itu harus ada? Ya, sebagaimana yang sebelumnya, perhatian ini kan menjadi satu hal yang penting ketika kita hendak mengajak siswa untuk bekerja sama dalam satu masa kegiatan belajar ya. Itu penting. Kalau tidak ada perhatian ya, maka ya dipastikan tujuan pembelajaran tidak akan tercapai ya. Siswa tidak akan memiliki kompetensi yang akan kita capai. Nah, seperti itu. Kemudian berikan gambaran tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai. Nah, ini seringkali lupa ya, disampaikan oleh guru ya. Padahal ini sangat penting gitu ya. Nah, untuk menyampaikan tujuan pembelajaran sendiri itu tidak harus dengan kaku ya. Dengan kaku tuh misalnya, oke anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi proklamasi. Tujuan pembelajarannya adalah 1, 2, 3, 4. Nggak seperti itu juga ya. Jadi sampaikan dengan rules aja ya. Intinya kita akan mempelajari materi ini. Nah, kenapa kita harus mempelajari materi ini? Ya, ya karena materi ini menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa Indonesia selanjutnya. Ya, tuh misalnya seperti itu. Tuh, jadi intinya gambaran tujuan pembelajaran atau kompetensi itu tidak harus sama persis ya, di titik koma ya, kata-katanya ya dengan yang ada di RPP itu tidak sama persis ya. Yang penting
inti dari tujuan pembelajaran itu tersampaikan kepada peserta didik. Kemudian memberikan gambaran kegiatan belajar yang akan dilakukan. Ya, kenapa harus diberikan di awal gambarannya? Ya, ya karena siswa harus memahami apa saja yang akan mereka lakukan selama kegiatan belajar itu, selama satu kali kegiatan pembelajaran itu, gitu ya. Jadi kita di sini menyampaikan tentang metode apa yang akan dilakukan, ya supaya siswa lebih siap saja gitu, bahwa mereka nanti harus diskusi, bahwa mereka nanti harus presentasi, ya. Itu fungsi dari memberikan gambaran belajar itu untuk mempersiapkan siswa juga gitu ya. Kemudian menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, ini juga jadi bagian penting ya. Kesadaran siswa itu kan sama halnya dengan perhatian tadi. Ya, ketika kalian belajar tapi kalian menganggap belajar itu adalah sebuah rutinitas belaka, ya, maka yang terjadi adalah kalian tidak akan mendapatkan apa-apa, ya. Ilmu yang akan kalian peroleh itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi ketika perhatian, kesadaran itu kalian kalian sudah munculkan tuh pada awal kegiatan belajaran, maka kalian akan mendapatkan semua ilmu yang disampaikan pada saat itu. Nah, seperti juga yang sekarang sedang kita lakukan, ya. Ketika kalian tidak punya perhatian, kalian tidak punya kesadaran untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, ya percuma saja gitu ya. Ilmu yang disampaikan itu tidak akan bisa terserap, ya, dan tertanam dalam diri kalian. Nah, menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya mengikuti pembelajaran ini juga akan menumbuhkan motivasi siswa, ya. Ketika siswa sudah sadar bahwa ternyata materi ini tuh penting banget loh buat saya, ya. Tidak hanya untuk supaya saya dapat nilai yang bagus, tapi juga untuk pribadi saya sebagai seorang generasi muda. Nah, kalau sudah muncul kata-kata itu, ya, sudah muncul hal tersebut, gitu ya, maka sudah dipastikan dia akan belajar dengan sungguh-sungguh, ya, di dalam kelas. Nah, inilah yang menjadi PR guru, bagaimana supaya siswa itu tumbuh kesadarannya untuk mengikuti pembelajaran. Nah, lalu apa saja komponennya? Ya, komponen di sini berarti hal-hal yang bisa kalian lakukan, ya. Tapi tidak semua komponen itu harus muncul dalam kegiatan pembuka, ya. Artinya kalian bisa pilih satu atau dua komponen saja, atau cukup satu komponen saja, ya, tergantung waktunya, ya. Yang pertama adalah menarik perhatian peserta didik. Nah, kalau ini biasanya sih semua guru akan melakukannya, ya. Biasanya semua guru akan melakukannya. Yang pertama adalah cara yang pertama nomor perhatian peserta didik itu adalah dengan gaya mengajar guru. Nah, ya. Saya sudah sampaikan berulang-ulang bahwa setiap guru itu punya style, ya, punya teaching style masing-masing, punya gaya mengajar masing-masing. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya mengajar guru? Gaya mengajar guru itu dari intonasi, ya, cara dia berbicara, ya, cara dia menatap, ya, kemudian cara dia berpakaian, ya, gesturnya, mimiknya, ya. Nah, itu gaya mengajar, ya. Gaya mengajar yang baik seperti apa? Nah, sebenarnya baik tidaknya itu relatif, ya. Tidak ada yang bisa mengukur baik tidaknya gaya seseorang, ya. Karena itu kan style, ya. Cuman kalau kita coba lihat dari yang biasanya, ya, seorang guru itu mulai dari intonasi itu juga jelas, ya. Intonasi ketika dia harus berkata keras, ya, intonasi keras, ya, dia akan berkata keras. Ketika dia harus berkata lembut, maka intonasinya pun melembut, ya. Kemudian mimik wajah juga mengikuti ketika dia menjelaskan tentang
semangat pemuda dalam berjuang, maka mimiknya itu ya semangat, tidak malah ketika mengajarkan tentang semangat kemudian dia ya pada saat itu pemuda bersemangat untuk melakukan proklamasi. Nah, tidak seperti itu ya. Tapi tetap mimiknya itu juga semangat yang diikuti dengan gestur semangat juga. Nah, ketika sedih ya, nah itu juga mengikuti. Oke. Nah, susah ya jadi guru ya. Tantangan kalian nanti ketika kalian PPL. Maaf. Nah, yang kedua adalah menggunakan multimetode, multimedia, dan multisumber belajar. Ini maksud dengan multimetode berarti dia bisa menggunakan berbagai macam metode, ya, metode diskusi, ya, metode discovery, metode problem solving, ya, metode inquiry, ya. Kemudian ada metode proyek, ya. Dia bisa menggunakan semuanya. Tapi memang itu harus dipastikan relevan dengan materi yang disampaikan. Karena tidak semua materi itu bisa pas dengan semua metode. Ya, kalian harus bisa memilih dan memilah. Kemudian multimedia, ya. Multimedia juga harus bisa digunakan. Ya, multimedia yang dimaksud di sini berarti banyak media, ya, mulai dari media yang konvensional, ya, yang biasa, sampai dengan media yang canggih, ya, yang berbasis dengan misalnya berbasis AR, ya, augmented reality, ya, tidak lagi VR, ya. Media kan sekarang tidak lagi audio yang tercanggih itu bukan audio visual lagi, ya, tapi sudah AR, ya, augmented reality, ya, robot, ya, seperti media 3D itulah 4D bahkan. Kemudian multisumber belajar, ya, artinya seorang guru tidak mengharuskan siswa untuk belajar dari satu sumber saja, ya, tapi membebaskan siswa untuk bisa menggunakan berbagai macam sumber, baik itu sumber belajar cetak maupun sumber belajar elektronik. Kemudian pola interaksi pembelajaran yang bervariasi. Nah, seorang guru untuk bisa menarik perhatian peserta didik, dia harus bisa memilih dan memilah kapan saatnya klasikal, ya. Klasikal itu berarti semuanya. Kemudian kapan saatnya itu harus individu interaksinya, dan kapan saatnya itu harus kelompok. Tuh. Kemudian untuk menarik peserta didik juga bisa dilakukan dengan pengkondisian tempat belajar. Nah, ini yang menarik, ya. Jadi kalian tuh punya kewenangan di dalam kelas, ya, di kelas kalian. Ya, misalnya saat ini mata pelajaran sejarah, kalian ingin belajar di luar ruangan, boleh, silahkan, misalnya di taman. Siswa duduk memutar, boleh, silahkan. Yang penting memang supaya menjaga keharmonisan sekolah, kalian harus berkomunikasi dengan kepala sekolah atau wakil kepala kurikulumnya. Ya, intinya izin dulu, Bapak. Saya akan mengajar pelajaran sejarah di taman misalnya, atau di lab sejarah misalnya, itu. Nah, cara duduk juga bisa diatur oleh kalian, ya. Misalnya kelasnya kecil, anaknya banyak, ya. Kalau misalnya pakai kursi, nanti dempel-dempelan, apalagi kursinya disusun seperti orang baris berbaris, ya. Tuh, pasti akan sempit. Nah, kalau sempit seperti itu, potensi siswa untuk tidak serius atau tidak concern dengan kegiatan belajar itu akan tinggi, ya. Sehingga kalian harus bisa mengkondisikan tempat belajar. Misalnya kursi-kursinya disusun letter U, bisa, ya, supaya bisa ada tempat luang untuk berinteraksi antara guru dengan peserta didik. Jadi nggak ada siswa yang di belakang sekali atau depan sekali, ya. Tuh, jadi buat aja letter U dan di rolling misalnya duduknya, ya, supaya terjadi interaksi yang merata. Nah,
yang kedua, menumbuhkan motivasi belajar. Nah, untuk menumbuhkan motivasi belajar ini ada 4 hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah memunculkan kehangatan dan antusias. Nah, ini sebenarnya lebih kepada trik supaya siswa itu muncul kesadaran untuk belajar gitu ya. Kesadaran untuk belajar. Ya, ini bisa dengan cerita. Ya, bisa dengan cerita. Misalnya kalian melakukan cerita dulu tentang tokoh yang kalian temui, misalnya kalian dulu ketika mahasiswa, kalian cerita aja ke siswa, belajar tentang agresi militer, misalnya agresi militer Belanda. Nah, kalian cerita aja bahwa dulu waktu bapak atau ibu masih mahasiswa, pernah loh mewawancarai seorang veteran itu ya. Nah, saat itu veteran yang bapak temui itu bercerita banyak tentang kondisi masyarakat pada saat itu. Nah kemudian bisa kalian coba tanyakan ke siswa. Nah, kalian pernah nggak bertemu dengan veteran, saya seperti itu, atau ada nggak kakek nenek kalian di antara kalian yang dulu pernah ikut berjuang, gitu ya. Suruh mereka bercerita. Nah, itu kehangatan dan antusias ya. Kemudian menimbulkan rasa ingin tahu. Nah, kalau menimbulkan rasa ingin tahu ini triknya banyak ya. Bisa dengan memaparkan gambar ya. Di awal tuh kalian coba tampilkan gambar atau video pembelajaran ya, atau apa gitu ya, yang tidak terlalu detail, sehingga siswa itu muncul rasa, ih kenapa sih kok bisa seperti itu ya. Misalnya kalian mengajarkan materi tentang zaman praaksara misalnya. Nah, kalian coba munculkan video tentang situs-situs prasejarah yang ada di Indonesia misalnya. Nah, di situ. Lalu siswa muncul rasa ingin tahu gitu. Kok bisa sih Pak? Gitu ya. Ada tangan di gua gitu ya. Gua Leang-Leang itu kan tangannya ada di atas gua ya. Saya pernah ke sana dulu dan menarik ya. Saya nggak kepikir gitu gimana caranya itu benar-benar di atas gua, benar-benar di atas gua gitu, di atas langit-langit. Jadi saya kalau mau lihat tuh saya juga harus naik kayak tangga gitu, dan tangganya tuh tinggi dan sempit tempatnya, dan itu di situ ada tangannya gitu, tersembunyi. Saya tidak tahu gitu bagaimana caranya bisa ada di situ gitu ya. Nah, itu memunculkan rasa ingin tahu. Bisa dengan gambar, bisa dengan video. Kemudian menyampaikan manfaat mempelajari materi baik kehidupan nyata. Nah, ini juga bisa disampaikan, dan bahkan kalau sejarah itu, kalau saya bisa sarankan tuh kalian harus bisa membuat link ya, membuat link antara materi yang dipelajari dengan manfaat. Ya, untuk apa sih mereka belajar tentang zaman praaksara? Untuk apa sih mereka belajar tentang candi gitu ya? Nah, itu harus disampaikan misalnya. Karena apa? Karena banyak siswa yang berpikir sejarah itu nggak penting gitu. Ya. Nah, inilah kata-kata nggak penting inilah yang harus kalian rubah ya sebagai seorang guru sejarah. Ya, untuk apa sih Pak belajar candi? Padahal kita sudah hidup di era digital gitu ya. Nah, apa jawaban kalian kalau kalian jadi guru? Nah, coba dipikirkan itu ya. Jadi ketika kita mengajar, kita harus memikirkan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan muncul di benak siswa ya. Nah, sebelum siswa bertanya, kalian sudah sampaikan itu gitu ya. Kemudian melontarkan kasus atau tema yang provokatif. Nah, ini sih tergantung sih ya, tergantung
materi yang kalian akan sampaikan, ya. Misalnya kalian belajar tentang sejarah dunia, misalnya, ya. Kalian belajar sejarah dunia tentang perang dunia, misalnya. Nah, kalian bisa melontarkan, ya, kasus yang provokatif. Misalnya mengaitkan dengan yang sekarang. Ada yang tahu nggak peristiwa apa yang sedang terjadi sekarang ini antara Amerika dengan Cina, gitu ya, terkait dengan COVID-19. Nah, nanti ada yang menjawab, misalnya ada yang menjawab, iya Pak, itu musuhan Amerika sama Cina Pak, gitu kan. Nah, barulah kalian bisa tarik ke belakang. Zaman dulu pun juga pernah yang seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi melontarkan kasus atau tema yang provokatif. Ya, provokatif itu artinya memunculkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Pro dan kontra gitu ya. Tema yang pro dan kontra. Kemudian membuat acuan atau gambaran singkat tentang pembelajaran. Nah, ini komponen yang ketiga. Kalian bisa ya, ketika di pembukaan kalian membuat gambaran singkat tentang pembelajaran. Yang pertama adalah menyampaikan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. Nah, ini sudah saya sampaikan di depan bahwa penyampaian tujuan itu tidak harus sama persis dengan apa yang ada di RPP ya. Artinya tidak perlu disebutkan 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak perlu. Cukup kalian sampaikan intinya aja gitu. Intinya bahwa tujuan belajar kita itu adalah ini, ya. Kemudian menyampaikan tahapan kegiatan pembelajaran atau pengalaman-pengalaman belajar apa yang akan siswa peroleh selama kegiatan itu berlangsung. Ya, misalnya kalian sampaikan. Nah, untuk bisa mencapai tujuan yang kita ingin kita capai bersama-sama, ya. Bapak akan merancang sebuah kegiatan pembelajaran yang menarik untuk kalian, ya. Jadi mimik, gestur, intonasi itu harus kelihatan memancing rasa penasaran siswa, gitu ya. Termasuk diksinya ya, pilihan katanya juga seperti itu. Nanti siswa, menarik apa Pak? Ya, nanti kalian akan Bapak ajak untuk nonton video. Nah, video itu bercerita tentang manusia purba. Nah, pasti kalian belum pernah nonton video ini karena baru Bapak yang punya, misalnya seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya untuk memunculkan kehangatan saja ya. Kehangatan. Jadi joke-joke atau candaan-candaan gitu ya. Inilah untuk mencairkan suasana saja supaya siswa itu bisa lebih terikat dengan kalian. Kemudian mengajukan pertanyaan terkait materi yang akan dipelajari. Nah, bisa juga dengan mengajukan pertanyaan. Misalnya, kalian coba pancing. Ada yang tahu apa itu proklamasi? Misalnya ya. Atau ada yang pernah pergi ke Rengas Dengklok, gitu kan? Ada yang berasal dari Jakarta, misalnya, ya. Atau ada yang pernah dengar tokoh bernama Soekarni, misalnya, ya. Tuh. Kalau nggak ada Pak, nggak ada yang tahu, gitu. Ya jangan menyerah gitu. Ya udah, kalau gitu ada nggak yang tahu tentang tokoh ini? Nah, itu ya. Itu juga bisa seperti itu ya, atau dengan pertanyaan-pertanyaan lain juga bisa ya. Kemudian mengingatkan siswa terhadap pokok atau substansi materi yang akan dipelajari. Ya, itu materi ya, kalian sampaikan bahwa selain tujuan materinya apa, itu juga disampaikan. Kemudian tahapan kegiatan belajarannya, nah itu ada dalam komponen membuat acuan. Kemudian yang terakhir itu adalah melakukan persepsi. Nah, apa itu persepsi? Nah, persepsi itu ini ya, upaya untuk menghayati apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Itu definisi KBBI-nya. Nah, tapi di sini dalam konteks pembelajaran, terutama di kegiatan pembuka ini, persepsi itu berarti mengaitkan antara apa yang telah diketahui dengan apa yang akan
dipelajari. Ya, ini sebenarnya kalau kita pelajari antar komponen ini sebenarnya saling terkait ya. Ya, karena ini juga persepsi juga tadi ada di yang pertama hampir mirip. Jadi untuk mengaitkan antara apa yang tadi dengan apa yang dipelajari, nah ini juga bisa dilakukan dengan memancing pertanyaan, ya. Tuh. Kemudian mengaitkan antara dunia di sekitar siswa dengan materi yang akan dipelajari. Misalnya kalian menjelaskan tentang apa? Tentang alat-alat gerabah, alat-alat manusia, misalnya zaman logam misalnya. Kalian menjelaskan tentang zaman logam misalnya, atau zaman batu misalnya ya. Kalian bisa bertanya dulu ke siswa, ada yang tahu nggak alat apa yang di dalam rumah kalian tuh masih digunakan yang menggunakan batu misalnya ya. Ada yang menjawab cobek, ada yang menjawab apa gitu. Nah, kalian tahu nggak kapan cobek itu muncul misalnya ya, seperti itu. Atau sejak kapan manusia menggunakan itu sebagai alat rumah tangga. Nah, baru kalian tarik. Nah, zaman dulu itu sebelum ditemukan cara untuk mengolah logam, manusia itu terlebih dulu mengolah batu gitu. Ya. Untuk apa mengolah batu? Untuk semua kebutuhan hidupnya. Ya, tidak hanya untuk memasak, tapi juga untuk berburu, ya, untuk memancing, ya. Tuh, semuanya menggunakan batu. Baru kemudian setelah ditemukan logam ya di beberapa wilayah, mereka bisa mengolah logam, baru kemudian diolahlah logam. Dan sekarang logam, emas, tembaga ya, itu sudah kalah dengan aluminium. Kenapa kalah? Nah, kalian bisa seperti itu gitu ya. Jadi istilahnya tuh menghadirkan dunia teori ya ke dunia nyata gitu ya, ke dunia nyata ya. Tuh. Nah, hal itu sebenarnya membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang materi. Jadi kalau kalian coba pahami gitu ya, dari semua kegiatan ini gitu ya, di semua komponen pada kegiatan membuka ini, kalian tidak akan bisa lakukan kalau kalian tidak benar-benar memahami materi yang akan kalian sampaikan. Ya. Ya inilah kenapa menjadi seorang guru itu adalah satu hal yang sangat butuh ekstra perjuangan untuk belajar dan tidak pernah berhenti belajar, karena kita harus tidak hanya kita harus bisa memahami materi, tapi kita harus bisa menyampaikan dengan bahasa orang yang ada di depan kita ya. Karena itu jangan salahkan guru-guru lama ya, kayak guru-guru old ya, guru zaman old, guru sejarah zaman old. Kenapa sih mereka tidak menggunakan multimedia ya, atau multimetode ya, atau multisumber belajar? Karena zaman dulu tuh mereka tidak memiliki fasilitas-fasilitas yang mendukung mereka untuk melakukan itu gitu. Dan kebetulan siswanya pun juga tidak menuntut itu gitu. Ya. Jadi jangan heran ketika mereka ya seperti itu gitu ya. Sampai sekarang. Nah, karena itu sebagai guru sejarah zaman now gitu ya. Kalian guru sejarah zaman now kan. Itu kalianlah yang harus mulai pelan-pelan mengubah itu ya. Bagaimana cara supaya sejarah itu ditampilkan dengan menarik ya. Menarik itu seperti apa? Menarik itu artinya tidak hanya multimetode, tidak hanya multimedia ya. Itu merupakan salah satu cara saja ya, tapi juga dengan pembawaan kalian sebagai seorang guru sejarah ya. Pembawaan itu berarti penampilan kalian ya, tutur kata kalian ya, cara berbicara kalian ya, otak kalian ya, itu juga harus benar-benar baru, benar-benar zaman now ya. Jangan penampilan zaman now, otak zaman old ya.
Oke. Nah, itu keterampilan membuka pelajaran. Sekarang nggak langsung menutup ya. Ya, karena memang membuka dan menutup itu biasanya dijadikan satu materi. Nah, ini keterampilan menutup pelajaran. Nah, untuk keterampilan menutup pelajaran sendiri, kenapa penting? Ya, karena ini kalau menurut saya sih menjadi salah satu hal yang harus difahami benar-benar ya oleh para calon guru, karena ketika menutup pelajaran ini menjadi gongnya ya, menjadi kunci dari, bukan kunci, gong ya, gong dari pembelajaran, kegiatan pembelajaran ini. Apakah pembelajaran ini berhasil atau tidak, itu dilihatnya tuh dari menutup, dari bagian akhir atau bagian penutup. Nah, ini membutuhkan keterampilan untuk memastikan bahwa pembelajaran kalian sudah berhasil. Nah, ini ya, mengapa dibutuhkan keterampilan untuk pelajaran? Yang pertama, memberikan pemahaman yang utuh terhadap materi atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi supaya tidak ada lagi pemahaman yang berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lain. Misalnya ketika kita menjelaskan tentang A, ternyata siswa itu ada yang berpersepsi A min, A plus ya, atau bahkan B, atau bahkan Z gitu ya. Nah, karena itu butuh ya keterampilan untuk pelajaran supaya pemahamannya itu utuh. Kemudian memantapkan pemahaman terhadap materi atau kegiatan pelajaran yang telah dilakukan ya, supaya pemahaman siswa semakin bagus ya, semakin mantap. Kemudian mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang diperoleh siswa sebagai umpan balik bagi guru. Nah, ini evaluasi ya, evaluasi selama satu kegiatan itu supaya bisa menjadi feedback bagi guru untuk memperbaiki atau mencari strategi dalam pembelajaran berikutnya. Kemudian memberikan tindak lanjut sesuai dengan hasil pembelajaran yang diperoleh ya. Tindak lanjut itu bisa dalam bentuk pengayaan, bisa dalam bentuk tugas ya. Tuh. Lalu apa saja komponennya? Nah, ini sama seperti yang membuka tadi, penutup pun juga ada beberapa komponen. Yang pertama, melakukan review atau meninjau kembali ya. Nah, untuk melakukan review ini bisa dilakukan dengan memberikan pertanyaan misalnya ya. Coba Aldi, misalnya, coba Aldi, bisakah dijelaskan kembali tentang proses terjadinya proses perumusan naskah proklamasi misalnya ya. Nah, itu. Lalu misalnya si Aldi menjawab A. Nah, coba Yeni, bagaimana menurut saudara tentang penjelasan Aldi gitu ya. Nah, itu. Cari 2 atau 3 saja untuk secara random lah ya, secara random untuk bisa memahami bahwa siswa itu memang benar-benar sudah memiliki pemahaman yang sama. Kemudian mengevaluasi. Nah, mengevaluasi ini bisa dalam bentuk kuis ya. Ya, misalkan, atau bisa dalam bentuk misalnya anak-anak suka suruh apa istilahnya post test gitu ya. Suruh mengisi kuesioner misalnya ya. Tuh. Kemudian mengorganisasikan kegiatan yang telah dilakukan. Nah, ini guru seperti ini misalnya mengorganisasikan kegiatan itu contohnya seperti ini. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita sudah mempelajari materi tentang seputar peristiwa proklamasi. Nah, ketika kita sudah melakukan role playing ya, kemudian kita juga sudah melakukan diskusi ya. Nah, tuh. Nah, dari 2 kegiatan ini menurut kalian kegiatan mana yang paling bisa memberikan pemahaman tentang peristiwa seputar proklamasi? Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi mengorganisasi kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian menyimpulkan. Nah, menyimpulkan ini bisa dilakukan oleh guru, bisa dilakukan oleh siswa, atau yang paling baik, yang paling benar itu adalah kedua-duanya. Jadi yang pertama, guru meminta siswa untuk menyimpulkan. Nah, kemudian guru
meluruskan apabila simpulan siswa itu kurang tepat, ya misalnya. Baik, terima kasih sudah bersedia untuk belajar bersama saya tentang materi seputar peristiwa proklamasi. Saya menginginkan ada salah satu di antara kalian yang bisa menyimpulkan apa sih yang kita pelajari pada hari ini, misalnya seperti itu. Kemudian melakukan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini bisa dilakukan dengan memberikan tugas, ya, atau pengayaan, atau menyampaikan materi untuk berikutnya, untuk pertemuan berikutnya. Ya, bukan menyampaikan pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang apa. Nah, prinsip kegiatan bukan dalam bentuk pembelajaran itu ada dua, ya. Jadi yang harus kalian pegang. Yang pertama adalah kebermaknaan. Jadi setiap komponen yang kalian lakukan itu harus bermakna. Bermakna itu artinya tidak hanya sebatas ritual, ya, tidak hanya sebatas yang penting ada persepsi, ada motivasi, tapi dalam motivasi itu ada sesuatu hal yang bisa siswa peroleh, ya, dari situ. Kemudian logis dan berkesinambungan. Logis itu artinya masuk akal, ya, artinya ketika kalian menyampaikan persepsi atau menyampaikan motivasi itu bukan imajinasi, ya, bukan imajiner tapi logis, ya, dan berkesinambungan itu saling berkaitan satu sama lain, ya. Jadi setiap kegiatan itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Baik, terima kasih. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk untuk mahasiswa yang mendapat tugas mempraktekkan keterampilan membuka dan menutup akan saya sampaikan di Classroom, ya. Dan nanti saya minta tolong kepada mahasiswa tersebut untuk mengupload performanya di YouTube kelas, kemudian nanti linknya dikirim ke saya, boleh kalau bisa via Classroom saja, ya, di Classroom. Dan saya harapkan saya kasih waktu 1 minggu, ya, jadi di Selasa depan tuh sudah selesai, ya. Baik, terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.